kegiatan saya ini tanpa modal. Telur yang saya masukkan mesin tetas sudah ada yang menetas. Saya nilai ya lumayan berhasil lah mesin tetas bikinan saya. Awal itu kita bukan mentok sih, awalnya malah dari ayam kampung karena melihat potensi yang ada, karena juga keprihatinan terhadap limbah rumah tangga saya khususnya, karena saya juga hidup cuma berdua dengan istri, terus limbah-limbah sisa-sisa makanan banyak, jadi saya pengen memelihara ayam lah, biar makanan itu tidak terbuang sia-sia. Jadi ayam pun yaitu dari minta saudara, tanpa modal lah, intinya bisnis, bukan bisnis sih, kegiatan saya ini tanpa modal. Jadi minta ke saudara, alhamdulillah juga saudara baik-baik dikasih beberapa ayam yang saya ternakkan, yang saya pelihara. Terus juga potensi, kebetulan saya juga basicnya petani, di kebun itu banyak pakan-pakan yang bisa dimakan mentok, itu masih belum bisa dimanfaatkan, seperti mbote, terus cengkok lek bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya mbuh ora ngerti itu. Saya juga memelihara mentok, bukan berternak sih, karena kalau berternak kan banyak, ini cuma beberapa ekor. Sementara sampai saat ini baik-baik saja, nggak ada masalah sih, karena juga kalau ceritanya orang-orang mentok itu pakannya banyak atau gimana ya, mungkin karena saya juga masih memelihara sedikit, jadi semua serba kecukupan, nggak ada kendala dan aman-aman aja sampai saat ini. Kalau memberi pakan pagi sama sore, biasanya pagi jam-jam 6, jam-jam 7, sama sore sekitar jam 4-an itu saya memberi pakan. Pertama ini ada sejumlah berapa, kemarin ada 8 butir, itu yang 5 saya masukkan mesin penetas. Kayaknya juga saya iseng-iseng pengen juga lebih belajar lagi untuk mempercepat siklus, katanya seperti itu. Jadi saya juga coba eksperimen membuat mesin penetas. Jadi saya ambil 5 telur untuk ditetaskan di mesin penetas. Yang 3 sekarang posisinya lagi dirami sama indukannya.
Kalau pakan yang biasa saya berikan selain dari limbah dari rumah, limbah sisa-sisa dapur, juga saya memberikan pakan-pakan yaitu dari tanaman-tanaman umbi-umbian, bote, terus singkong, itu saya parut, saya haluskan, saya fermentasi dengan dedak. Itu juga kadang kalau ada sayur-sayuran juga saya cacah sekalian, saya fermentasi sekalian, baru setelah selesai fermentasi kita beri ke ayamnya atau ke mentoknya. Kandang saya tidak membuat kandang yang bagus karena saya memanfaatkan sisa ruang kosong di samping rumah ini untuk ternak, jadi cukup kita tutupi kanan dan kiri supaya tidak keluar kemana-mana, gitu aja sudah. Terus sedangkan untuk tempat bertelurnya sendiri, mentoknya juga kemarin cari tempat sendiri di bawah tumpukan kayu, itu sudah digunakan untuk bertelur itu. Saya berpikiran kok saya harus punya mesin cetak sendiri, karena juga kalau melihat di siklus ayam ataupun mentok, kalau dierami sendiri kan lama prosesnya. Jadi saya punya inisiatif, ini saya juga untuk mempercepat siklus, saya harus punya mesin tetas. Biasa pengalaman lihat-lihat dari media sosial, khususnya dari YouTube, gimana caranya membuat, itu saya belajar dari sana. Terus akhirnya setelah belajar juga saya membuat sendiri dengan membeli alat-alat yang ada di online. Alat-alatnya simple aja, cuma termostat untuk mengatur suhu, terus yang jelas lampu dop itu yang untuk pemanas telur, terus juga hidrometer untuk pengatur suhu dan kelembapan. Ya itu aja, kemarin beli di toko online, murah meriah aja, yang penting bisa digunakan. Dan alhamdulillah kemarin dari beberapa telur yang saya masukkan mesin tetas, sudah ada yang menetas, berarti ya saya nilai ya lumayan berhasil lah mesin tetas bikinan saya. Kalau pengerjaan itu paling cuma setengah hari, wong bahan-bahannya juga dari triplek, terus dari reng-reng pun saya cari sisa-sisa, pokoknya semua ini yang saya manfaatkan sisa-sisa. Reng pun triplek dari sisa-sisa kemarin rehab rumah itu saya gunakan. Terus untuk alatnya sendiri
Saya beli satu paket itu termostat, terus higro sama termometer yang manual itu saya online di Shopee kemarin itu cuma 76.000 itu. Sama balonnya itu apa? Lampunya itu lampu untuk pemanas itu cuma 5 ribuan. Jadi sangat murah lah, sangat murah untuk apa? Kita bisa mempunyai mesin tetas sendiri. Kalau mau beli mesin yang bagus juga ada banyak di toko online itu, tapi lumayan mahal sih. Harganya kisaran 500-an. Kalau itu saya kalkulasi paling sekitar 150-an paling sudah bisa punya mesin tetas sendiri. Ukuran saya kemarin saya bikin itu tingginya 50, tinggi 50, lebar 60, panjangnya 60, lebarnya 40. Itu kapasitas telur 50 butir lah, kurang lebih 50 butir. Ya harapan nanti bisa lebih berkembang lagi terkait dengan mentok khususnya, karena juga kalau melihat potensi pasar juga mentok ini sekarang banyak sih penggemarnya, juga harganya juga lumayan. Saya seneng mentok ini karena perawatannya cenderung lebih mudah lah dibanding ternak-ternak yang lain, juga tahan penyakit. Ini di samping rumah ini walaupun tanpa tutup yang memadai, kadang ya kehujanan kalau hujan, tapi ya tetap aman-aman saja ini. Tetap aman-aman saja. Jadi kayaknya sangat berpotensi lah untuk dikembangkan ke depan. Kalau saya melengkapi tidak, kebetulan juga di samping di kandang itu di samping ada pembuangan dari cuci dapur, cuci dapur. Jadi sebagian juga banyak sisa-sisa dapur yang mengalir di situ, ya itu buat minum sama buat makan juga, sisa-sisanya juga dimakan sama mentoknya. Saya Winarko dari Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.